Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Nurhayati, guru SDN Mekarsari, calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Musirawas. Video kali ini merupakan rangkuman koneksi antar materi modul 3.1 pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Terima kasih yang sebesar-besarnya saya sampaikan kepada Bapak Muhammad Iqbal, Sarjana Pendidikan Magister Manajemen sebagai fasilitator, dan Ibu Yulianti, Sarjana Pendidikan Magister Pendidikan, pengajar praktik. Mengajarkan anak menghitung itu baik, namun mengajarkan mereka apa yang berharga atau utama adalah yang terbaik. Teaching kids to count is fine, but teaching them what to count is best. Bob Talbot. Berdasarkan kutipan tersebut, tersirat makna bahwa pembelajaran terbaik adalah mengajarkan murid memahami keutamaan nilai kebaikan dalam sebuah pembelajaran. Dalam materi modul 3.1, pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebaikan sebagai pemimpin, hal yang menjadi landasan utama sebuah keputusan adalah etika yang bersumber dari nilai-nilai kebajikan universal, dapat dipertanggungjawabkan dan berpihak pada murid. Dalam setiap pengambilan keputusan akan merefleksikan integritas sekolah, nilai-nilai apa yang akan dijunjung tinggi, dan keputusan-keputusan tersebut kelak akan menjadi rujukan atau teladan bagi seluruh warga sekolah dan lingkungan sekitar. Sebagai sebuah institusi moral, sekolah merupakan sebuah miniatur dunia yang berkontribusi terhadap terbentuknya budaya, nilai-nilai, dan moralitas dalam diri seorang murid. Perilaku warga sekolah dalam menegakkan penerapan nilai-nilai kebajikan tersebut merupakan role model atau teladan bagi murid dalam membentuk dan menguatkan karakter luhur murid, sehingga terciptalah budaya positif di sekolah dan terwujudlah profil pelajar Pancasila. Prinsip yang dianut dalam pengambilan keputusan yaitu berpikir berbasis hasil akhir atau end-based thinking, berpikir berbasis peraturan atau rule-based thinking, dan berpikir berbasis kepedulian atau care-based thinking. Penerapan ketiga prinsip tersebut disesuaikan situasi, dilema etika yang dihadapi. Dapat salah satu prinsip ataupun mengkombinasikannya. Hal utama yang harus diperhatikan adalah apapun prinsip yang digunakan haruslah bersumber dari nilai-nilai kebajikan universal. Dengan demikian, keputusan yang diambil lebih bijak, adil, dan berpihak pada murid, sehingga berdampak positif dan memuaskan bagi seluruh pihak. Dalam proses pembelajaran, seringkali terdapat masalah yang terjadi di kelas. Sebagai pemimpin pembelajaran, saya harus menemukan dilema tersebut serta mampu mengatasinya dengan baik. Menerapkan 9 langkah pengambilan keputusan, menentukan paradigma dan prinsip etika yang sesuai, serta dengan mengefisiensikan durasi yang dibutuhkan. Dan yang tak kalah penting adalah berkolaborasi dengan stakeholder yang ada, sehingga keputusan yang diambil berimbang, berpihak pada murid, dapat bertanggungjawabkan, objektif, berdampak positif, dan memberikan kepuasan dan kebermanfaatan bagi semua pihak. Education is the art of making men ethical. Pendidikan adalah sebuah seni untuk membuat manusia menjadi berperilaku etis. Georg Wilhelm Friedrich Hegel. Memahami kalimat tersebut, maka pendidikan merupakan suatu proses menuntun siswa dengan penguatan karakter, norma-norma, sehingga menjadi generasi yang memiliki nilai moral, kebajikan, dan kebenaran untuk menjalankan kehidupannya. Individu yang berpendidikan idealnya mampu menunjukkan etika yang tercermin pada perilakunya. Pribadi yang beretika akan senantiasa berperilaku sesuai dengan norma, nilai, dan hukum yang berlaku. Hal ini sangat berpengaruh terhadap cara mengambil keputusan dalam setiap fase kehidupannya. Keputusan yang diambil berdasarkan nilai-nilai kebajikan, kebermanfaatan, kepedulian, dan hukum atau peraturan yang berlaku. Generasi yang akan datang adalah cerminan pendidikan saat ini yang dipersiapkan bagaikan membuat mahakarya terbaik yang akan mewarnai Indonesia di masa depan. Filosofi Ki Hajar Dewantara dengan Pratap Triloka memiliki kaitan erat dengan penerapan pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin. Mengadopsi sistem Among, yaitu Ingar Sosong Tulodo, artinya seorang guru menjadi teladan bagi muridnya. Ing Madya Mangunkarso, guru menjalin
menjalin komunikasi yang baik di antara muridnya. Dan Tutwuri Handayani, guru selalu memotivasi serta mendorong muridnya berkembang sesuai potensinya. Semboyan ini memiliki makna mendalam dan menjadi landasan dalam setiap pengambilan keputusan, yaitu keputusan yang selaras dengan nilai-nilai kebajikan universal, bertanggung jawab, dan berpihak pada murid, sehingga generasi yang cerdas dan berkarakter sebagaimana tercermin dalam profil pelajar Pancasila. Nilai-nilai kebajikan yang tertanam dalam diri pendidik akan mewarnai setiap pengambilan keputusan. Nilai-nilai tersebut menentukan cara pandang seseorang terhadap situasi atau masalah dan prinsip-prinsip etika yang diyakini. Demikian pula dalam proses pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, kompetensi kesadaran diri, pengelolaan diri, kesadaran sosial, dan keterampilan berhubungan sosial akan mendukung dalam mewujudkan sikap Tutwuri Handayani. Dalam pengambilan keputusan ada 3 prinsip yang dapat diterapkan, yaitu berpikir berbasis hasil akhir, berpikir berbasis peraturan, dan berpikir berbasis rasa peduli. Bimbingan atau coaching yang diberikan pendamping atau fasilitator merupakan bekal dalam melakukan proses pengambilan keputusan dengan memadukan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengujian pengambilan keputusan. Sebagai pendidik, guru harus memiliki keterampilan coaching. Coaching merupakan salah satu faktor yang sangat membantu dalam pengambilan keputusan. Keputusan yang diambil dengan teknik coaching berlandaskan etika, nilai-nilai kebajikan, sesuai dengan visi misi sekolah yang berpihak pada murid dan menciptakan budaya positif di lingkungan sekolah. Dengan coaching, guru dapat memfasilitasi kunci, mengatasi permasalahan yang dihadapi, menemukan ide-ide kreatif, dan mengoptimalkan potensi yang dimiliki murid dalam proses pembelajaran tentunya. Sebagai coach yang baik, guru memiliki harapan terhadap murid sehingga dapat menjalankan seluruh tugas dan kewajiban yang diberikan dengan baik. Selain itu, coaching juga merupakan suatu pendekatan yang memungkinkan pemberdayaan komunitas di sekolah, menguatkan jalinan komunikasi efektif, dan membangun kolaborasi positif sehingga mencapai well-being bagi seluruh elemen sekolah. Kemampuan guru dalam mengelola dan menyadari aspek sosial emosional sangat mempengaruhi dalam pengambilan keputusan. Kepekaan sosial emosional seseorang akan menumbuhkan empati dan simpati sehingga dapat memahami dan memposisikan diri untuk merasakan perasaan orang lain. Sebagai pemimpin pembelajaran, pendidik dalam setiap keputusannya harus mempertimbangkan banyak hal yang bermuara pada murid, berbasis etika, dan nilai kebajikan berlandaskan pada 4 paradigma, 3 prinsip etika, dan 9 langkah pengujian pengambilan keputusan, sehingga keputusan yang diambil dapat dipertanggungjawabkan, memberikan kepuasan dan kebermanfaatan bagi semua pihak, dan yang paling utama berpihak pada kebutuhan murid. Pemahaman studi kasus yang berfokus pada masalah moral dan etika akan semakin mengasah empati dan simpati seorang pendidik. Dengan pemahaman tersebut, pendidik mampu mengidentifikasi dan menganalisis permasalahan serta memetakan paradigma dilema etika agar lebih bijak dan objektif dalam mengambil keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus yang berfokus pada masalah moral dan etika dipengaruhi oleh nilai-nilai yang dianut oleh pendidik. Dengan kata lain, jika nilai-nilai yang dianut adalah nilai-nilai positif, maka keputusan yang diambil akan tepat, benar, dan dapat dipertanggungjawabkan. Begitupun sebaliknya. Jika nilai-nilai yang dianut tidak sesuai dengan kaidah moral, agama, dan norma, maka keputusan yang diambil cenderung bermuara pada kebenaran menurut versi pribadi dan subjektif. Dengan pemahaman yang mendalam terkait dilema etika dan rujukan moral, maka keputusan yang diambil akan semakin akurat dan menjadi keputusan yang dapat mengakomodir kebutuhan murid, menciptakan keselamatan dan kebahagiaan semua pihak berdasarkan nilai-nilai kebenaran dan kebajikan yang diyakini bersama. Sebuah keputusan yang diambil secara langsung maupun tidak langsung akan berdampak pada implementasi pembelajaran dan mempengaruhi situasi di sekolah. Oleh karena itu, setiap keputusan harus diambil dengan tepat, berimbang, dan bijak berlandaskan nilai-nilai kebajikan, keteladanan, bijaksana, dan tidak melanggar norma serta selaras dengan peraturan yang berlaku, sehingga terwujudlah lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman bagi seluruh elemen sekolah. Tantangan yang saya hadapi dalam pengambilan keputusan terhadap kasus dilema etika adalah perasaan tidak enak yang timbul karena tidak dapat memuaskan semua pihak.
Tantangan lainnya adalah adanya intervensi dari stakeholder seperti kepala sekolah, pengawas, atau bahkan kebijakan pemerintah. Hal ini pun terkait dengan adanya paradigma lama di lingkungan saya, yaitu keputusan atasan adalah keputusan final. Oleh karena itu, diperlukan perubahan paradigma, yaitu kebenaran versus kesetiaan, individu versus masyarakat, jangka panjang versus jangka pendek, dan rasa keadilan versus rasa kasihan. Namun dengan menerapkan 9 langkah pengambilan keputusan dapat meminimalkan perasaan tidak nyaman dan keputusan yang diambil lebih relevan, objektif, serta dapat diterima oleh semua pihak. Pengaruh pengambilan keputusan yang diambil dengan pengajaran memerdekakan murid-murid adalah terwujudnya merdeka belajar. Salah satu strategi yang dapat diimplementasikan adalah pembelajaran berdiferensiasi yang dapat mengakomodir perbedaan kebutuhan belajar setiap murid, meliputi kesiapan belajar, minat, dan profil belajar murid. Sebagai fasilitator, guru merancang pembelajaran yang berpusat pada murid serta memadukan, baik secara eksplisit maupun implisit, kompetensi sosial emosional yang dapat memperkuat dan mempertajam wujud nyata mengasah keterampilan sosial dan emosional murid. Sehingga murid dapat tumbuh menjadi pribadi yang merdeka, yaitu pribadi yang tangguh, mandiri, serta mampu berperan dengan bijaksana dan mencapai well-being baik secara individu maupun sebagai anggota masyarakat. Dalam mengambil keputusan, seorang pemimpin pembelajaran harus mempertimbangkan berbagai macam kemungkinan yang terjadi, terutama menyangkut masa depan murid. Oleh karena itu, perlu kehati-hatian dalam memutuskan sebuah kasus dilema etika dengan melakukan pengujian sesuai dengan 9 langkah yang sistematis serta selaras dengan paradigma dan prinsip etika yang tepat, sehingga keputusan yang dihasilkan relevan, objektif, dan berpihak pada kebutuhan. Pengambilan keputusan harus dijiwai filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu dengan sistem Among, menuntun segala kodrat murid, berpegang teguh pada nilai dan peran guru penggerak, yaitu reflektif, kolaboratif, dan berpihak pada murid, serta memberdayakan komunitas sekolah dengan berlandaskan pada nilai-nilai kebajikan universal melalui alur bagja, serta menerapkan pendekatan inquiry apresiatif, sehingga terwujudlah budaya positif di sekolah. Selanjutnya, keputusan yang diambil harus mengakomodir kebutuhan murid, yaitu dengan mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi yang terpadu secara eksplisit dengan kompetensi sosial emosional, sehingga murid dapat mencapai well-being seutuhnya. Keputusan etis tersebut diperoleh dari proses coaching, yaitu sebuah pendekatan yang dimulai dengan prinsip kesetaraan, serta diyakini dapat memfasilitasi murid menemukan ide-ide kreatif dalam mengatasi masalahnya, serta dapat mengoptimalkan potensinya, tangguh, dan percaya diri. Perbedaan mendasar antara dilema etika dan bujukan moral, yaitu terletak pada jika kedua pilihan sama-sama benar, maka itu adalah dilema etika. Namun, jika kedua pilihan salah satu benar dan lainnya salah, maka itu merupakan bujukan moral. Dalam proses pengujian pengambilan keputusan, terdapat 4 paradigma dilema etika, 3 prinsip dalam pengambilan keputusan, dan 9 langkah pengujian pengambilan keputusan sebagai langkah atau prosedur sistematis. Hal tak terduga dalam materi modul 3.1 adalah bahwa setiap materi sangat terkait erat dengan materi-materi yang ada pada modul-modul sebelumnya, dan ini sungguh sangat mempelajari modul ini. Saya pernah menerapkan pengambilan keputusan sebagai pemimpin dengan situasi dilema etika. Namun, yang saya lakukan sebatas pada pemikiran yang didukung dengan beberapa pertimbangan. Saya sudah merasa aman jika keputusan yang saya ambil sudah sesuai aturan, memberikan manfaat pada banyak orang, dan tidak menimbulkan konflik atau masalah baru. Setelah mempelajari modul ini, saya menjadi lebih kaya akan pengetahuan, bahkan telah mempraktikkan bagaimana cara pengambilan keputusan yang tepat, yaitu dengan menggunakan langkah-langkah tertentu yang tak lepas dari paradigma dan prinsip-prinsip yang tepat, sehingga keputusan yang saya ambil lebih bijak, berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal, dapat dipertanggungjawabkan dan memuara pada kebutuhan murid. Mempelajari konsep modul 3.1 memberikan dampak yang sangat luar biasa bagi saya, khususnya berkaitan dengan cara pengambilan keputusan, di mana sebelumnya hanya berdasarkan intuisi dan norma yang berlaku.
Setelah mempelajari modul ini, saya memahami langkah-langkah sistematis dalam pengambilan keputusan etis agar relevan dan berdampak positif serta memuaskan semua pihak dan terutama bermuara pada kepentingan. Sangat penting mempelajari konsep pada modul ini baik sebagai individu maupun sebagai pemimpin pembelajaran. Pemahaman mendalam terhadap konsep modul 3.1 ini, saya dapat mengambil keputusan dengan lebih bijak berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal, bertanggung jawab, dan berpihak pada demikian video pemaparan dari saya. Akhir kata, tidak ada keberhasilan tanpa kesungguhan, dan tidak ada kesungguhan tanpa kesabaran. Banyak orang berhasil bukan karena ia pintar, namun karena ia mampu bertahan sedikit lebih lama saat badai datang dan terus merangkak sedikit demi sedikit meski banyak kesakitan yang dirasakan. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.